Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin AS, guru kelas 6 SD Negeri Selandaka, Kecamatan Sumpyo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025, Prodi IPA LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2437607. Pada praktik pembelajaran uji kinerja kali ini, saya mengambil materi rangka tubuh manusia dengan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan scientific serta teaching at the right level. Video rekaman ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Juli tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Sehat semuanya? Berangkat semuanya? Yang kemarin nggak berangkat semua ya? Nah. Yuk, sebelum memulai pembelajaran, kita lakukan doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Silahkan Mbak Merlin maju. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa biwayasir li amri wa lul'u qadatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kepada Pak Guru, hormat selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Yuk, setelah berdoa, kita cek kerapihan dan kelengkapan semuanya. Semuanya berdiri silahkan. Dicek bajunya, sletingnya, celananya, sepatunya sudah bersih. Meja, kolong meja bersih. Sudah siap melakukan pembelajaran? Kalau sudah siap silahkan Mbak Merlin duduk. Semuanya duduk. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita lakukan menyanyikan lagu bersama, lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu Indonesia. Stop. Setelah ini kita akan melakukan tepuk semangat dulu ya, biar semangat ya. Siap? Masih ingat tepuk semangat? Tepuk semangat. Iya. Coba semuanya diperhatikan. Kira-kira kalau kalian berdiri dan berlari, yang dibutuhkan apa? Kalau nggak punya kaki bisa berlari dan berdiri nggak? Kalau mau berdiri, penopang tubuhnya pakai apa? Tulang kaki, ada tulang rusuk, ada apa lagi? Dan tulang-tulang yang lainnya. Bayangkan coba,
kalau kalian nggak punya kaki, bisa untuk berlari dan berjalan nggak? Enggak? Yakin? Bisa, kecuali pakai alat bantu. Iya nggak? Pernah lihat alat bantu untuk yang disabilitas? Pernah ya? Nah, selanjutnya, guru mau tanya. Kalian pernah nggak nemuin orang disabilitas yang nggak punya kaki, tapi dia aktivitasnya keras? Kerjanya keras. Pernah lihat? Jadi tukang apa? Hah? Ada yang jadi kuli, ada yang jadi olahragawan, ada yang jadi pengemis, ada yang kerja di bangunan, dan lain sebagainya. Orang yang tidak lengkap anggota tubuhnya saja bisa kerja dengan sungguh-sungguh, apalagi kita yang lengkap. Iya enggak? Betul enggak? Kalau kita sudah punya anggota tubuh secara lengkap dan sempurna, maka kita harus lebih giat, lebih kerja keras dibandingkan dengan mereka yang tidak punya kaki. Paham ya? Jadi ada sisi hikmah positifnya di situ, kalian harus merasa bersyukur dan harus merasa lebih semangat lagi. Paham? Paham. Yuk, selanjutnya sebelum memasuki inti, Pak Guru akan menampilkan video fakta rangka manusia yang menarik. Sudah ya? Kembali ke permasalahan yang apersepsi tadi. Ternyata manusia juga punya keunikan, ya. Ada yang tulangnya lebih banyak, ada yang tulangnya yang kurang. Kalian pernah lihat orang yang jari tangannya 6? Pernah lihat? Lihat langsung atau di HP? Lihat langsung ada? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Yang pertama faktor genetik, yang kedua ketika di kandungan, yang ketiga mungkin asupan gizi ketika sedang di kandungan itu kurang. Iya enggak? Atau malah berlebihan. Itulah pentingnya kita menjaga gizi agar tidak terjadi kelainan. Yuk, di pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya ada 3. Semuanya diperhatikan. Diperhatikan. Yang pertama apa? Menyaksikan tayangan presentasi dan sesi tanya jawab, peserta didik mampu menemukan bagian utama dari kerangka manusia yang benar. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, nanti kalian harus paham letak dan namanya, ya. Selanjutnya, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh manusia dengan tepat. Nanti disediakan lembar kerja peserta didik. Kalian ada soal, ini namanya tulang apa, letaknya di mana, sehingga kalian bisa lebih hafal dan lebih paham, gitu ya. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan masalah yang berkaitan dengan rangka tubuh manusia dengan benar. Setelah kalian mengerjakan lembar kerja, tinggal dipresentasikan, kemudian dilakukan tanya jawab antar kelompok. Gitu, siap?
Pembelajaran hari ini siap? Rasta siap? Iya. Yuk, kita mulai dari yang namanya sistem rangka. Sistem rangka adalah kerangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung. Lebih mudahnya, yang namanya rangka itu adalah gabungan dari beberapa tulang. Rangka tubuh manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama rangka kepala, sini, ya. Yang kedua rangka badan. Yang ketiga adalah rangka gerak. Rangka gerak ada 2, gerak atas dan gerak bawah. Kalau rangka gerak atas itu tangan, kalau rangka gerak bawah adalah paham? Ada 3 bagian, kemudian yang rangka gerak dibagi menjadi 2. Lanjut. Rangka kepala. Rangka kepala fungsinya melindungi otak dan organ indera sebagai mata, seperti mata, telinga, dan hidung. Iya enggak? Di dalam kepala kalian kan itu ada otak, ada organ mata, ada organ hidung, ada organ pencernaan, semuanya dilindungi oleh tengkorak atau rangka kepala. Paham? Bagiannya ada di situ, nanti kalian bisa lebih jelas lagi setelah kalian mengerjakan LKPD. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah rangka badan. Dilihat di situ dimulai dari tulang leher sampai ke tulang paha. Pokoknya yang bagian tengah-tengah itu namanya rangka badan. Fungsinya menyokong tubuh dan melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Fungsinya jelas, berperan penting dalam aktivitas seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Semua aktivitas itu pakainya tangan dan kaki. Bayangkan kalau kalian ke sekolah nggak pakai kaki, pakainya apa? Pakai alat bantu, pakai drone ya. Atau pakai jurus set gitu ya, tapi nggak mungkin. Nah, rangka gerak ini bukan hanya tulangnya saja, tapi juga ada ototnya, ada sendinya. Otot dan sendi akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Paham? Paham. Selanjutnya ada fungsi dari rangka. Yang pertama dibaca Mas Torik, baca apa? Sebagai melekatnya otot. Otot dia nempelnya di tulang. Yang kedua, membentuk postur tubuh. Jelas kelihatan dari atas sampai bawah. Yang ketiga, tempat menyimpan mineral. Mineral yang ada di dalam tubuh ada apa aja? Banyak. Ada kalsium, ada zinc, ada segala jenis yang bisa menguatkan tulang. Yang selanjutnya, nggak capek ya? Ya nggak apa-apa, pilihan. Selanjutnya, hindari kebiasaan buruk seperti membungkuk. Silakan duduknya yang benar. Cara duduk yang salah bisa menyebabkan lordosis, skoliosis, sama kifosis. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya kita lakukan ice breaking. Ice breakingnya apa? Ikuti kata Pak Guru. Siap? Clue-nya adalah ikuti kata Pak Guru. Semuanya berdiri. Kalau sekarang bukan kata, tapi gerakan. Ibarat spidol ini adalah tubuhnya kalian. Siap? Ikuti ya. Ke kanan, kiri, ke kanan, ke kiri. Loncat-loncat. Membungkuk. Bergoyang. Sudah rileks? Sudah? Cukup ice breakingnya?
Tepuk tangan buat kita semua. Dari video dan presentasi yang sudah Bapak sampaikan, ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanyakan? Enggak? Nanti tanya jawabnya lebih asik ketika presentasi gitu ya. Oke, kita lanjut. Langsung melakukan yang namanya pembelajaran secara berkelompok. Pak Guru sudah membuat lembar kerja peserta didik sesuai dengan kemampuan. Ini namanya teaching at the right level. Paham ya? Kemarin hasil asesmen kognitifnya ternyata ada 3. Yang pertama perlu bimbingan, yang kedua mahir, yang ketiga sangat mahir. Bapak jelaskan kelompok yang perlu bimbingan. Di sini LKPD-nya disediakan kolom yang belum ada nama tulangnya. Kalian telah disediakan namanya, tinggal digunting lalu ditempel. Siap ya? Bisa dikerjakan? Harus kerjasama ya. Ada yang memimpin, ada yang nulis, ada yang gunting. Selanjutnya kelompok mahir. Di sini ada LKPD tengkorak, rangka badan manusia. Ada kolom bagian nama tulangnya, di bawah fungsinya. Siap? Bisa dikerjakan ya? Selanjutnya kelompok sangat mahir. Di sini kalian ada soal-soal yang berkaitan dengan high order thinking skill. Bisa dikerjakan secara bersama-sama ya. Silakan. Waktunya 5 menit cukup? Ya, silakan dikerjakan. Ya, dipotong. Ini ditulis nama anggota kelompoknya. Iya. Ayo Rasta ambil bagian. Guntingnya. Ya, bentar. Kerjasama kelompok kalian, Pak Guru nilai ya. Ini masuk dalam penilaian keterampilan dan sikap. Kalau yang 1 menit lagi yuk, kelompok yang perlu bimbingan malah sudah selesai. Sudah? Kelompok sangat mahir sudah, tinggal kelompok. Ya, ditunggu. Atau kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk tangan semuanya. Sudah selesai. Kita sepakati bersama. Mau presentasi yang mana dulu? Yakin? Ya, dari sini. Siap? Nanti ketika presentasi yang lain menyimak dan siapkan pertanyaannya. Oke? Silakan kelompok perlu bantuan atau bimbingan, maju ke depan.
Nggak apa-apa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu bimbingan ingin mendelegasikan Hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Ditunjukkan ini apa gitu. Sambil nunjukin. ini tulang pipi, ini tulang belikat, ini tulang leher, ini tulang rusuk, ini tulang mata, ini tulang pinggul, ini tulang paha, ini tulang betis, ini tulang ketiak. Semuanya dicek benar atau salah? Benar semuanya? Kita kasih aplaus. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya silakan. Ya, Masnya. Apa? Jawabannya apa? Tidak. Punya. Tidak. Punya. Yang punya cuma kamus doang. Berarti yang lainnya lidahnya nggak punya tulang. Coba pertanyaannya adalah apakah lidah punya tulang? Kalian tadi lihat video yang pertama? Video yang pertama di situ ada yang namanya tulang hyoid. Itu bisa diartikan dengan tulang lunak ataupun tulang rawan. Berarti lidah termasuknya masuk dalam kategori apa? Tulang lunak. Berarti paham Mbak? Walaupun dia nggak ada tulang yang kayak di kaki, yang di ini, tapi dia punya tulang yang sifatnya lunak. Dari kelompok ini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Kalau tidak cukup kita kasih aplaus lagi. Hasil ini ditempel di sini, di sana Mas, di papan tulis. Ini taruh lagi. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah paham, Pak Guru berikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini biar apa? Biar ngecek kalian benar-benar paham atau paham bohongan, ya. Ada 5 soal, yang 2 ada 4 soal, yang 2 pilihan ganda, yang 2 esai. Soalnya gampang apa susah? Gampang. Yuk, sebelum Pak Guru koreksi bersama, kita lakukan ice breaking ya. Siap? Biar tambah semangat ya. Silahkan lihat ke Pak Guru ke depan semua. Kalau nulis angka 1 gimana pakai tangan? Angka 2? Angka 3? Sekarang kalian berdiri semua. Instruksinya adalah kalian menggambar angka menggunakan kepala dan badan. Siap? Angka 1. Ayo. Iya, bisa kan? Gambar pakai kepala dan badan. Angka 8. Iya. Angka 9. Iya. Angka 10. Angka 999. Angka 1 juta.
Oh, malah kayak dugem. Iya, 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 iya. Tepuk tangan buat kita semua. Yuk, kita lakukan evaluasi dan cek koreksi. Yang pertama, soalnya tadi, pernyataan yang benar mengenai rangka adalah, jawabannya adalah tulang-tulang yang tersusun secara teratur. Betul? Iya, jawabannya kira-kira benar, angkat tangan. Benar semua? Dari tangan, bukan pengumpil ya. Ayo, Mas Anggit. Coba yang kira-kira nilainya 100, angkat tangan. Tadi kamu pengumpil. Yakin? Bisa semuanya? Bisa? Iya. Setelah kita belajar kayak gini, kira-kira kalian ada wawasan tambah nggak? Tambah nggak? Tambah kan? Rangka tubuhnya kalian sudah mengenal, yang dari tempurung tengkorak, ya kan? Ada tulang ubun-ubun, ada tulang dahi, ada pelipis, ada hidung, mata, pipi, rahang atas, rahang bawah, semuanya kalian jadi paham letak dan fungsinya. Selanjutnya hikmah. Ya, hikmahnya apa kira-kira? Yang pertama, kita jadi bertambah syukur karena kita diberikan organ tubuh yang lengkap. Yang kedua, ada apa lagi? Yang kedua, kita jadi termotivasi untuk bisa mempelajari anatomi organ-organ tubuh manusia. Coba di sini Pak Guru tanya, yang punya cita-cita jadi dokter angkat tangan. Banyak? Banyak? Dokter? Mbak Nizam pengen jadi apa? Bentar, kalau dokter umum mungkin ya wajar ya, sering ketemu sama pasien yang sakit, diobatin. Nah ini ada cita-cita pengen jadi dokter kejiwaan di rumah sakit jiwa. Berarti ketemunya apa pasiennya? Orang-orang gila. Berarti Mas Nizam pengen besok nyembuhin orang-orang yang gila. Ada ini bahan bacaan yang bisa kalian pelajari di rumah. Nanti PR-nya menyusul ya. Nah, di pertemuan yang akan datang nanti kita akan belajar tentang ini nih. Ada otot, ada sendi, ada kelainan pada tulang, ada kelainan pada syaraf. Itu ya. Di bagian kertas yang bagian belakang, silakan kalian tulis. Silakan kalian tulis kesan dan pesan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Bahagia, senang dan enjoy. Terus, apa yang ingin kalian sukai? Apa yang paling kalian sukai? Jadi Mas Fahmi itu kalau mempresentasikan di depan kelas itu sangat merasa senang. Terus, jika kalian diminta memberikan bintang 1 sampai 5, kalian memberikan bintang berapa? 5. Tepuk tangan buat Mas Fahmi. Sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kita akhiri bersama-sama dengan baca doa. Ketua kelas silakan maju. Semoga bermanfaat sampai ke depannya ya. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kita semua.